Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika wajib kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3 atau geometri ruang. Contoh-contoh benda yang ada di sekitar kita, antara lain piramida Giza di Mesir, bangunan keraton candi, gedung bertingkat, dan masih banyak benda yang lainnya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah KD 3.1, mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke titik, dan titik ke bidang. KD 4.1, menentukan jarak dalam ruang, jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Materi yang terkait, yang pertama jarak titik ke titik, yang kedua jarak titik ke garis, dan yang ketiga jarak titik ke bidang. Bangun ruang yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama kubus, yang kedua prisma segi 4, bisa prisma yang lainnya. Yang ketiga 5 segi 4, terus 5 segi 3. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menentukan jarak titik ke titik dalam ruang. Yang pertama, jarak antara dua titik. Jarak dari titik A dan titik B dapat dicari dengan cara menghubungkan titik A ke titik B sehingga terjadi sebuah garis. Jarak kedua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis itu. Jadi, jarak antara dua titik merupakan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Contoh, jarak titik C ke titik D adalah panjang ruas garis CD. Jarak antar titik pada kubus. Materi prasyarat yaitu teorema Pythagoras. Pada segitiga siku-siku ABC, siku-siku di C, bisa kalian lihat gambar di bawah ini, maka berlaku teorema Pythagoras. Ini AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat, atau AB sama dengan akar AC kuadrat plus BC kuadrat. Yang kedua, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat min BC kuadrat, atau AC sama dengan akar AB kuadrat min BC. Yang ketiga, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat min AC kuadrat, atau BC sama dengan akar AB kuadrat min AC kuadrat. Ada 3 pasang rumus, kalian bisa menghafalkannya dengan mudah, yaitu jika menentukan panjang sisi miring, di sini berarti AB, sisi miring adalah sisi terpanjang, maka kita menggunakan tanda plus. Jika mencari sisi yang lain atau sisi siku-sikunya, maka kita gunakan tanda min. Semoga kalian mudah menghafalkannya ya. Ini sudah kalian pelajari di saat SMP. Jarak antar titik pada kubus. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan 1. Jarak titik A ke titik C. 2. Jarak titik A ke titik G. 3. Jarak titik A ke titik O.
Ya, kita bahas satu persatu dari soal yang tadi. Yang pertama, jarak titik A ke titik C. Kalian bisa melihat kubus di sini. Ya, perhatikan segitiga ABC, siku-siku di B. Dengan teorema Pythagoras, bisa kita peroleh AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Atau AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Maka sama dengan akar dari A kuadrat plus A kuadrat. A kuadrat plus A kuadrat itu sama dengan 2A kuadrat. Akhirnya disederhanakan menjadi A akar 2. Jadi jarak titik A ke titik C adalah A akar 2 cm. Soal yang kedua, jarak titik A ke titik G. Kita perhatikan segitiga ACG, siku-siku di C. Dengan teorema Pythagoras, maka diperoleh AG kuadrat sama dengan AC kuadrat plus CG kuadrat. Atau AG sama dengan akar dari AC kuadrat plus CG kuadrat. Sama dengan akar dari 2A kuadrat plus A kuadrat. 2A kuadrat ditambah A kuadrat itu sama dengan 3A kuadrat. Akar 3A kuadrat bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 3. Sehingga kita simpulkan bahwa jarak titik A ke titik G adalah A akar 3 cm. Soal yang ketiga, jarak titik A ke titik O. Kita perhatikan gambar kubus berikut. Ya, segitiga AEO siku-siku di E. Dengan teorema Pythagoras maka diperoleh bahwa AO kuadrat sama dengan AE kuadrat plus EO kuadrat. Atau AO sama dengan akar dari AE kuadrat plus EO kuadrat. Nah, di sini kita belum tahu panjang EO. Nah, EO itu sama dengan setengah EG, di gambar terlihat dengan jelas. Sementara EG itu sama dengan AC. Sehingga AO sama dengan akar dari A kuadrat plus setengah A akar 2 kuadrat. Sama dengan akar A kuadrat plus setengah A kuadrat. A kuadrat ditambah setengah A kuadrat itu sama dengan 3/2A kuadrat. Untuk merasionalkan penyebut pecahan, maka penyebut pecahan ini kita rubah menjadi bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat terdekat yang merupakan kelipatan 2 adalah 4. Sehingga pecahan 3/2 kita rubah menjadi 6/4. Sehingga kita bisa menyederhanakannya dengan mudah, yaitu menjadi setengah A akar 6. Jadi jarak titik A ke titik O adalah setengah A akar 6 cm. Ya, dari 3 contoh yang sudah kita bahas tadi, kita bisa membuat suatu kesimpulan. Jarak antara dua titik pada kubus dengan panjang rusuk A itu sama dengan yang pertama, garis diagonal bidang. Jarak antara dua titik itu sama dengan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nah, ada yang panjangnya itu sama dengan garis diagonal bidang. Maka jaraknya adalah A akar 2. Misal jarak titik A ke C, titik B ke D, titik A ke H, dan sebagainya. Yang kedua, jarak antara dua titik sama dengan garis diagonal ruang. Jarak antara dua titik sama dengan panjang garis diagonal ruang adalah A akar 3. Misal, jarak titik A ke G, jarak titik B ke H, titik C ke E, dan titik D ke F. Yang ketiga, jarak antara titik sudut alas ke pusat bidang atas atau sebaliknya. Maksudnya sebaliknya adalah jarak antara titik sudut pada bidang
atas ke pusat alas, yaitu sama dengan setengah A akar 2. Misal, jarak titik E ke pusat bidang alas ABCD, titik F ke pusat bidang alas ABCD, titik B ke pusat bidang alas EFGH, titik C ke pusat bidang alas EFGH. Nah, diharapkan ketika menjumpai soal-soal terkait jarak antara dua titik pada kubus, kita bisa memanfaatkan rumus cepat ini. Nah, jika yang ditanyakan tidak terkait dengan materi ini, maka kita gunakan teorema Pythagoras.